pekan ini terlihat sekali kalau bagian sektor emas memang menjadi yang terdepan ya Mbak Popi, dilihat karena memang kondisi pasar pasca pengumuman The Fed, terlihat memang kondisi pasar ini memang ada efek turun dari data pekerja. Nah, terlihat memang kondisi pasar dirilis pada Jumat kemarin terlihat mempengaruhi harga pasar di bagian sektor emas untuk ditutup lebih menguat. Sedangkan di sektor komoditas lainnya seperti minyak itu mengalami kenaikan tipis, kemungkinan masih melemah ya Mbak, ketika dilihat dari sektor pasar di Amerika yang bersiap untuk melepas stoknya di bursa seperti itu. Oke, untuk fluktuasi pasar emas sendiri seperti apa dan juga mata uang aset pasca pengumuman The Fed? Untuk sepekan terakhir memang terlihat kalau emas sendiri cenderung lebih mengalami peningkatan ya Mbak Popi. Karena kalau pasca pengumuman The Fed itu terlihat pengumuman-pengumuman yang ada secara non-farm memang dirilis pada data hari Jumat kemarin itu mengalami penguatan dari segi sektor US dollar dan mengalami penurunan di sektor emas. Akan tetapi sentimen pasar merespon berbalik sehingga karena ada momen yang mempengaruhi di sektor lainnya dan kita lihat di sektor emas sendiri cenderung untuk terlebih menganalisis dan sentimen pasar terlihat mengambil kenaikan harga dan terbukti bahwa harga emas sendiri ditutup lebih tinggi Mbak Popi dan sampai sore ini dilihat masih menguat dan di area di 1.815 per ounce. Oke, lalu apakah ada potensi buy on dip untuk emas di November ini? Biasanya menjelang momen seperti window dressing dan Black Friday seperti ini, potensi untuk di emas memang kita lihat kalau momentum secara historikal 5 tahun terakhir bahwa harga emas memang cenderung mengalami ke arah penurunan. Biasanya terjadi di bulan November dan Desember Mbak Popi. Tapi kalau biasanya nasabah atau orang yang memang investor mau mengambil buy on dip disarankan untuk ambil di akhir November dan bisa diawali dengan Desember. Dengan taking profit bisa ditahan sampai di momen Januari efek dan perayaan Imlek atau Chinese New Year Mbak Popi. Ya, dan prospek untuk timah sendiri dan juga logam lainnya untuk November, Pak Suwandi? Oke, kalau untuk timah sendiri memang secara pasar fisik kita lihat di timah di Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange memang mencapai harga 39.000 US per metric ton ya Mbak Popi. Tertinggi untuk timah murni sendiri dicetak pada pekan lalu dan memang untuk sendiri prospek di timah cukup bagus, terlihat kalau untuk investor mau mengambil di peluang di sektor timah memang disarankan untuk bisa melihat potensi pasar ke depannya dari segi fundamental. Apalagi kita melihat kalau di timah sendiri memang menjadi salah satu komoditas yang dipilih atau dilirik oleh para investor yang bergerak di bidangnya masing-masing seperti itu Mbak Putih. Ya, baik. Terima kasih Pak Suwandi untuk informasi dan juga analisanya. Pemirsa, Suwandi Effendi, senior analis Rifan Finansindo Berjangka.